Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya Janto TD, yang mana pada hari ini saya ingin mengajak belajar bersama teman-teman. Dan kebetulan insya Allah saya mendapat kerjaan yang dapat digunakan untuk belajar bersama dengan teman-teman, yaitu membenahi lampu yang padam. Penyebabnya apa? Marilah kita langsung saja meluncur ke lokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, ini adalah gangguan yang listriknya padam. Nah, teman-teman, ini boxnya, bahkan punya MCB. Nah, ini KWH-nya teman-teman ya. Nah, ini kok layarnya tidak kosong teman-teman, ini ada masalah pasti. Mungkin saja juga rusak metra KWH-nya juga bisa. Mungkin gangguan di kabel udara juga bisa. Nah, ini lebih baiknya kita buka dulu teman-teman ya. Buka dulu biar membenahnya gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka box, kita lepas, kita kendorkan bautnya. Bismillahirrahmanirrahim. Juga kita kendorkan. Bismillah. Setelah kendor, keduanya kita lepas. Kalau belum, kita kendorkan lagi. Kita hampir saja jatuh nanti. Ya, kita ambil aja. Setelah itu kita lepas, tutup box. Ya, setelah lepas, nah ini layarnya kosong, berarti jelas insya Allah harus tidak ada. Kita buktikan saja di MCB juga kita tes. Ini dari MCB induk kosong. Jadi dari sumber PLN ini tidak ada harusnya, di NYM 3x4 ini tidak ada harusnya teman-teman ya. Nah ini sekarang kita cek dulu di kabel udara, mungkin ada yang pong atau gimana. Tapi bila teman-teman nanti kalau sudah di kabel udara kita perbaiki, harus masuk, tetapi ini kok masih tidak ada layar, mungkin adalah yang rusak KWH-nya teman-teman ya. Tapi bila mana nanti yang rusak KWH-nya, teman-teman harus menghubungi kantor PLN setempat, karena kita membuka KWH tidak boleh teman-teman ya, tidak boleh, dia harus petugas khusus, petugas PLN yang buka. Bila mana terjadi kok KWH-nya rusak, nanti saya hubungi kantor PLN setempat. Sekarang kita cek dulu di kabel udara, semoga ya ngepong di kabel udara atau gimana, semoga bisa cepat langsung nyala, karena kalau dirusak KW-nya prosesnya selalu rumit teman-temannya, soalnya kan harus lapor dulu ke kantor PLN setempat. Sekarang kita lihat ke kabel udara. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke kabel udara, ke rumah sebelah, naik genteng, naik atap, kita cek di sambungan kabel udara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sekolah dong. Sekolah. Bapak kerja? Tambahan listrik dong ya? Tambahan listrik. Apa? Tambahan listrik. Teman-teman, setelah saya izin yang punya rumah sebelah, sekarang kita naik ke atap untuk ngecek kabel udara di sambungan kabel udara yang standar. Sekarang kita naik tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita naik ke atap genteng. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, ini konektornya adalah keluaran dari toko teman-teman, kelihatannya tidak bagus, bukan keluaran dari PLN. Sekarang cari konektor yang bagus itu jarang karena sulit barangnya yang bagus. Ini paling ngepong di alku konektornya teman-teman ya. Sekarang kita tes saja. Bismillahirrahmanirrahim, kita tes. Nah, di sini ternyata tidak ada arusnya teman-teman ya.
Nah, kita bongkar aja, kita lepas konektor 0, kemudian kita lilit saja. Kita lakukan pengerjaannya, kita lepas dulu. Caranya adalah yang awas, kita lepas dulu teman-teman, walaupun ini tidak ada arusnya, kita lepas dulu. Kemudian baru yang netral ini kita lepas. Kemudian kalau nyambung sebaliknya, nyambung netral dulu. Setelah netral baru fase yang ada garisnya. Jadi simbolnya yang fase ada garisnya, yang polos netral, tidak ada garisnya adalah netral. Sekarang kita kerjakan, kita lepas Alcoa konektor. Bismillahirrahmanirrahim, kita kerjakan. Nah, ini konektor kita lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kencang sekali teman-teman ya. Ini harus tangan 2. Ini sementara ini saya lepas dulu kameranya, kita kendorkan dulu pakai tangan 2. Sekarang kita kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, setelah saya kendorkan pakai tangan 2, sekarang kita ambil kamera lagi, kita kendorkan tangan 1 bisa. Kita ganti tang tadi khusus untuk potong konduktor, kita kendorkan lagi. Kita pakai tangan tidak apa-apa. Kendorkan lagi. Sudah lepas. Ini kita lempar saja, lempar di sini aja. Sekarang kita lepas netralnya. Netralnya adalah yang ini, yang polos. Ini fase kita singkirkan dulu ke sini. Kita sembunyikan saja. Kita sembunyikan fasenya. Kemudian netral kita lepas. Bismillahirrahmanirrahim, kita lepas. Ini adalah netralnya. Kita lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Kencang, tangan 2. Bismillah. Setelah kendor, kita buka dengan pakai tangan. Kendorkan lagi, tidak apa-apa. Ya Allah. Setelah konektor kita lepas, kita sembunyikan saja kalau posisinya. Buang saja sini aja. Ini teman-teman, berhubung konektornya yang bagus belum ada, di sini belum ada dan belum siap. Nah, ini kita sambung, terpaksa kita sambung pakai lilitan teman-teman ya. Nah, ini caranya nyambung adalah netralnya dulu, yang polos kita sambung dulu, kita kupas dulu konduktor ini yang menuju lampu yang padam, kita kupas dulu, kemudian netral dari PLN kita kupas, kemudian kita lilit. Setelah itu baru fasenya. Sekarang kita kerjakan, kita kupas. Nah, cara mengupas ini pakai karter bisa, pakai tang bisa, tapi ini akan kita lakukan pakai karter. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, konduktor kita lepas pakai karter. Bismillahirrahmanirrahim, kita lepas, kita kupas konduktornya, bungkusnya. Sulit tangan 1 teman-teman ya, maaf. Yang penting kita kupas dari sini, kita kupas tangan 2. Nah, teman-teman, setelah kita kupas pakai karter, sekarang ini kita lepaskan pakai tang. Bismillahirrahmanirrahim, kita lepaskan pakai tang bungkusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, setelah kita kupas seperti ini kita potong bungkusnya dari sini. Setelah kita potong,
Nah, setelah kita potong, sekarang kita kupas konduktor yang dari PLN. Kita kupas pakai tang bisa, pakai cutter bisa. Bismillahirrahmanirrahim, kita kupas konduktor dari PLN. Nah, ini teman-teman, ini adalah netral di PLN, kita kupas pakai cutter. Bismillahirrahmanirrahim, kita kupas. Setelah kita kupas pakai cutter, sekarang kita lepaskan tembusnya ini, sisanya pakai tang. Bismillahirrahmanirrahim, kita lepaskan. Nah, setelah kita kupas seperti ini, kemudian kita lakukan sambungan yang dari konduktor kalau yang punya padam kita lilit di sini. Ini dan kesarannya netral dulu, ini dan netral, bukan tidak apa-apa. Kadang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim, kita lakukan penyambungan. Nah, teman-temanku, setelah kita kupas, ini kita lilit yang netral dulu. Netral adalah kodenya adalah polos. Nah, caranya melilit ini teman-teman ya, ini adalah searah dengan sesuai lilitan ini yang kita lilitkan. Karena lilitan arahnya demikian, kita mengikuti arah konduktor yang kita lilit. Jadi jangan sampai berlawanan dengan arah lilitan yang ada ini, yang kita liliti ini. Soalnya kalau berlawanan, andai kata ke sini, nanti kalau dikencangkan kurang maksimal. Tapi sesuai dengan lilitan yang kita lilitkan ini, kita kencangkan pakai tang, nanti semakin kencang. Nah, ini netral pakai tangan tidak apa-apa teman-teman ya. Kita lilit selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim, kita lilit. Jadi searah dengan lilitan, ini pakai tangan tidak apa-apa karena netral. Kemudian kita kencangkan pakai tang. Nah, kita kencangkan pakai tang. Ini kita kencangkan pakai tang. Kemudian kita berikutnya di ujungnya ini kita akan seperti ini, tinggal lilitnya mudah. Nah, kemudian kita lihat lagi satu-satu biar rapi. Nah, ini harus searah dengan lilitan yang kita lilitkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita potong biar yang lainnya bisa ikut melilit. Kita potong pakai tang, kemudian kita kencangkan. Nah, temanku ini tahan satu temanku ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lilitkan demikian juga. Kita lihat yang praktis, yang lebih rapi mana kita dahulukan, yang lebih rapi kita cari. Nah, ini kita lilitkan. Jadi arahnya sesuai konduktor yang kita lilitkan. Jadi bila kita kencangkan, kencangnya maksimal. Dan cara melilit ini harus rapi teman-teman ya. Nah, setelah beberapa jalan kita potong biar lainnya bisa ikut melilit. Nah, ini netral teman-teman ya, pakai tang. Pakai tangan tidak apa-apa, kencangkan pakai tang. Nah, ini kemudian berikutnya, nah ini kita ambil yang ini aja, kita lilitkan. Nah, ini kita lilitkan. Nah, setelah beberapa jalan kita potong. Kita potong. Bismillahirrahmanirrahim, kita potong. Nah, dan kita kencangkan pakai tang. Kemudian lainnya kita lilitkan juga ini. Ya, ini kita lilitkan. Ini langsung kita lilitkan juga bisa. Terserah temanku, satu-satu bisa. Motong satu-satu potong langsung rampung potong juga bisa, terserah temanku. Nah, ini dibiarkan dulu juga bisa. Nah, gini. Kemudian ini dilanjutkan lainnya dulu juga bisa, motongnya nanti.
Nah, seperti ini kita lilit. Nah, kita lilit biar kencang. Mati listriknya. Nah, kita lilit sampai masih sedikit, tinggal satunya kita ikuti sampai habis ini terakhir. Nah, setelah kita lilit ini, kita potong, kemudian kita kencangkan pakai tang. Sekarang kita potong. Bismillahirrahmanirrahim, kita potong. Nah, setelah ini kita kencangkan semuanya. Nah, semua kita kencangkan semua. Nah, ini karena tan satu ada sedikit tanaman ya. Nah, ini kita kencangkan semua. Secara keseluruhan kita kencangkan semua biar kencang dan rapi. Nah, kita kencangkan semua. Nah, teman-teman, seperti ini harus rapi dan kencang. Nah, setelah ini rapi dan kencang, kemudian kita lanjut dengan pengisolasian. Berhubung yang punya rumah ini takut dengan arus, kita lanjut dengan isolasi. Tapi kalau di sini sebenarnya saya senang telanjang, senang enggak diisolasi, karena di sini adalah karena dia harus diisolasi. Kadang-kadang pengaruh alam, pengaruh waktu di isolasi ini bisa lama-lama bisa kendor, pengaruh alam karena panas dan hujan, kemudian dimasuki air. Nah, berhubung di sini suhunya mengandung asam garam. Nah, ini mempercepat terjadinya kerak-kerak putih pada sambungan karena masuk air, terkadang masuk. Proses pengeringannya sulit karena tertutup isolasi. Tapi kalau telanjang, begitu kena air, kena udara atau kena cahaya, langsung cepat kering. Dari proses terjadinya kerak-kerak rambut semakin lama. Teman-teman, berhubung di sini adalah takut sama arus, kalau memperbaiki genteng, jadi orangnya suruh isolasi, baik itu netral maupun fase isolasi. Tapi yang mesti netral tidak apa-apa, tidak isolasi karena tidak pengaruh, pegang tidak apa-apa. Seperti ya harusnya fase saja. Tapi karena orang takut, ya tidak apa-apalah, ini kita isolasi. Sekarang kita ini lanjutkan isolasi. Nah, teman-temanku perlu diingat, ini adalah netral. Nyambungnya saya ingatkan lagi, harus searah dengan lilitan yang kita lilitkan. Jangan sampai berlawanan, karena lilitan ini arahnya demikian, kita arahkan demikian. Nah, sambungnya kita harus rapi dan kencang, teman-teman ya, rapi dan kencang. Kemudian kita isolasi, harus rapi isolasinya. Nah, demikian. Ini kita isolasi sampai beberapa lapis. Kita lapisi lagi. Kita lanjut terus, kita rangkap lagi. Nah, ya betul-betul rapat. Ini sambil kita kencangkan. Nah, ini kita kencangkan. Kemudian kita akhiri pengisolasian, kita tarik karena sudah cukup. Isolasi kita tarik. Bismillahirrahmanirrahim, kita tarik. Teman-teman, selanjutnya adalah kita kupas dari konduktor yang lampu yang padam ini. Kita kupas pakai karter, pakai tang juga bisa. Sekarang kita kupas pakai karter. Bismillahirrahmanirrahim, kita kupas. Selanjutnya konduktor habis kita pakai karter kupas, kita lepaskan pakai tang. Kita buang yang habis kita kupas pakai karter.
setelah ini kita kupas, setelah ini konduktor kita kupas yang fase dari yang padam, sekarang kita kupas fase konduktor dari PLN. Nah ini kita kupas fase dari konduktor dari PLN, kita kupas. Bismillahirrahmanirrahim, kita lakukan pengupasan. Nah teman-teman, ini sekarang kita kupas yang fase dari PLN. Ini ada arusnya, ini pakai karter bisa, pakai tang juga bisa, tetapi pilih mana pakai karter, paling tidak harus pakai sarung tangan, paling tidak kita bersepatu, paling tidak hindari tubuh kita tersentuh dengan netral atau benda-benda yang dapat dialiri listrik yang berhubungan dengan tanah atau ground. Jadi tubuh kita tidak boleh terhubung benda apapun yang dapat dialiri listrik yang menuju ground atau berhubungan dengan netral, kalau pakai karter. Tapi kalau pakai tang tidak apa-apa, karena tang ada pengurusnya, pengamannya. Sekarang kita kupas pakai karter bisa, jika tang juga bisa. Sekarang kita lakukan pengupasan. Bismillahirrahmanirrahim, kita kupas. Kita kupas dari sini pakai tang. Nah kita kupas. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kupas seperti ini, bungkusnya kita ini lepaskan. Nah kita lepaskan pakai tang. Ini kita tarik, kita batek biar putus. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah konduktor kita kupas, kita lilit seperti ini, seperti yang netral tadi. Tapi kalau yang fase ini harus pakai tang karena ada arusnya. Yang lilitnya seperti tadi, seperti yang netral tadi, sesuai arahnya, sesuai lilitan konduktor yang kita lilitkan. Jadi kalau dikencangkan, kencangannya maksimal. Tapi kalau dilawan ke arahnya ke sini, dikencangkan, kencangannya bukan maksimal. Jadi searah dengan lilitan konduktor yang kita lilit. Nah ini kita lilitkan seperti ini arahnya, harus kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita lilit. Maaf teman-teman ya, ini tan satu, tapi harus kencang. Nah kita lilit. Harus rapi. Kita lihat satu-satu biar rapi. Nah, ini hati-hati teman-temanku karena ada arusnya. Kita buktikan saja karena ada arusnya. Karena ini ada fase. Nah fase ini kodenya adalah garis teman-temanku ya. Konduktornya ada garisnya. Nah ini ada arusnya. Nah ini ada arusnya. Harus hati-hati. Kita lanjut dengan lilitan sambungan. Nah kita lilit terus. Nah setelah cukup kita potong biar lainnya kuman untuk melilit. Nah kita potong di sini. Bismillahirrahmanirrahim, kita potong. Ini lanjutkan, yang pendek ini kita lanjutkan sampai habis. Nah kita lanjutkan. Nah harus rapi. Kemudian ini kita lepas ditusuknya sampai habis. Nah kita lepas, kita cari yang rapi mana. Nah kita cari. Nah ini bisa rapi. Nah ini kita lilit. Ini tidak boleh nyentuh yang standar, nanti sudah standarnya ada harusnya. Kalau lembab bisa mengalir. Nah kita lilit terus, harus rapi. Kita lilit sampai habis. Nah ini adalah fase temanku ya. Kita lilit. Nah kemudian satu cukup ini kita potong. Nah kemudian kita kencangkan pakai tang. Nah harus rapi, ini fase. Nah kita tata. Kemudian kita cari, ambil yang rapi mana. Nah ini kita cari, ini aja yang rapi ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Nah ini. Tapi bila temanku takut pakai sarung tangan juga bisa, silahkan. Nah gini, harus santai, tidak usah takut. Nah biar hasilnya bagus. Nah gini.
Kalau dirasa cukup kita potong. Nah, kemudian kita kencangkan. Nah, kemudian kita tata, rapikan. Nah, kita tarik lagi ya, ini target sampai habis. Nah, kita lanjut terus. Nah, maaf teman-teman ya, ini kita lanjut terus sampai habis. Kita kencangkan. Ini kita rapikan. Nah, kita lanjut sampai habis. Cukup ini kita potong. Nah, kita kencangkan. Nah, cari lagi yang lain ya, ini rapi. Ini dulu saja. Kita potong. Nah, kemudian kita kencangkan. Nah, ini tinggal finishing satu. Ini sampai habis, sampai pol. Tarik panjangan dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. Finishing. Nah, ini finishing teman-teman ya. Nah, lanjut terus sampai habis, sampai pol kupasan. Nah, kemudian kita kencangkan. Nah, kita kencangkan ya, pol kita potong saja ini finishing. Nah, kemudian kita kencangkan juga. Nah, kita kencangkan. Nah, setelah kita kencangkan semua, kemudian dilanjut dengan pengisolasian. Kita harus hati-hati mengisolasi karena ini arus. Sambungannya harus dipastikan kencang dan rapi. Ini harus hati-hati isolasinya karena ini ada arus. Kita isolasi sampai beberapa lapis. Setelah pol kita balik, kita lapisi lagi. Ini sambil kita kencangkan pakai tangan tidak apa-apa karena sudah bungkusan. Kita kencangkan biar rapat, tidak dimasuki air. Pas buang kertasnya ini. Nah, kita kencangkan pakai tangan tidak apa-apa karena sudah terbungkus. Nah, kita kencangkan. Pol kita kembali lagi, ini kertas kita buang, kembali lapisi lagi biar tidak dimasuki air. Nah, soalnya kalau air sudah terlanjur masuk nanti keringnya sulit karena tertutup isolasi. Udara tidak bisa masuk, panas tidak bisa masuk. Di sini udara karena mengandung asam garam sehingga mengakibatkan mempercepat kerak-kerak putih pada sambungan temanku. Ini lapisi lagi satu kali kemudian selesai. Nah, sudah berapa kali tadi? 4 kali, sudah berapa lagi? Nah, perlu diingat sambungannya harus rapi dan kencang teman-teman ya. Ini paso. Kemudian kita kencangkan ke tangan tidak apa-apa, sudah kencang.
tekan, selesai. Ini kita kemudian isolasi kita tarik, kita sudahi karena sudah selesai. Kita tarik, kita sudahi, kita potong. Bismillahirrahmanirrahim, kita putus. Sudah putus. Ini isolasi, kemudian kita kencangkan. Ingat-ingat, perlu diingat teman-teman ya, belajar bersama ini perlu diingat. Nyambungnya saya ingatkan lagi, lilitnya harus sesuai dengan lilitan konduktor yang kita lilitkan. Karena arahnya sedemikian, kita lilitnya juga demikian. Jadi kalau dikencangkan, kencangnya maksimal. Tapi kalau lilitnya terbalik ke sini, nanti dikencangkan kurang maksimal teman-teman ya. Jadi mengikuti konduktor yang kita liliti, arahnya kemana lilitannya, jadi mengikuti. Nah, seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya konduktor kita bentuk sedemikian rupa supaya dipandang enak dan rapi. Kita bentuk konduktor. Bismillahirrahmanirrahim, kita bentuk konduktor. Nah teman-teman, setelah konektor kita bentuk sedemikian rupa, sekarang kita cek di kWh meter. Kita turun, cek kWh meter. Bismillahirrahmanirrahim, kita menuju ke kWh meter. Nah teman-teman, ternyata tadi adalah gangguannya konektornya pecah satu teman. Nah ini retak ini. Nah ini retak. Pantesan dia ngepong tidak mau nyambung karena ini keluaran dari toko, tidak keluaran dari PLN. Jadi karena PLN tidak mengeluarkan, jadi biru biasanya dibeli sendiri di toko, tidak bilang beli yang bagus itu sulit ya, sehingga terpaksa beli yang seadanya sehingga kualitasnya tidak bagus. Kalau terlalu kendor dia ngepong, kekencangan dikit pada waktu masang tidak pecah. Kadang pengaruh cuaca, pengaruh alam panas dan hujan, kadang-kadang ini plastik ini bisa pecah sendiri seperti ini. Untuk pantesan dia tidak mau nyambung. Kita baru tahu setelah dari bawah, pecah, pantesan padam. Tapi yang satunya ini kok masih bagus tinggalnya. Tapi ya paling ya kepetet soalnya perkuatan produk toko. Jadi ya penyebabnya adalah teman-teman tadi adalah pong adalah tidak mau nyambung arusnya karena disebabkan konektor yang tidak bagus. Karena rentok pecah, jadi gigitnya itu kurang kencang sehingga pertama bisa nyambung lama-lama pengaruh alam, pengaruh iklim lama-lama bisa kendor sendiri sehingga tidak bisa terhubung. Tapi tadi setelah sudah saya sambung sudah kencang, sekarang kita tinggal cek ke kWh meter, mestinya sudah bagus karena langsung saya lilit bukan saya konektor, soalnya sudah bagus. Sekarang cek ke kWh meter, semoga bagus. Kalau kWh meter bagus berarti tidak usah menghubungi PLN setempat karena sudah bagus. Tapi kalau kWh-nya yang rusak harus menghubungi PLN setempat. Sekarang kita cek di kWh meter. Bismillahirrahmanirrahim, kita menuju ke kWh meter. Nah ini teman-temanku, ternyata di kWh ini sudah bagus, sudah menunjukkan layarnya. Pulsanya masih 58,78, bagus. Jadi insya Allah sudah bagus. Sekarang kita cek di MCB, dan MCB nya kita cek, ini MCB induk, kita cek harus masuk, bagus. Ini yang naik, bagus. Kemudian lari ke MCB anak ini, bagus. Ini yang instalasi, bagus. Ini ada step kontak, kita coba lampu ini teman ya, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Itu lampunya sudah nyala, bagus, nyala bagus. Sekarang kita cabut ini, padam. Ini kita cabut padam. Nah ini temanku sudah bagus, kWh-nya sudah bagus. Sekarang kita tinggal tutup. Bismillahirrahmanirrahim, kita tutup. Ini tutupnya kita kembalikan karena bagus, alhamdulillah. Jadi tidak usah menghubungi PLN setempat karena sudah bagus. Kita tutup.
Jadi penyebabnya adalah ngepong dia konektor karena konektornya sudah rusak, rentek, retak. Nah, kita kembalikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini kita kembalikan, kita tutup. Kemudian skrupnya kita pasang kanan dan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pasang. Satunya kita pasang bola. Kemudian kita kencangkan sama obeng plus atau tray plus. Nah, kita kencangkan pakai obeng plus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kencangkan. Nah, ini kita kencangkan pula. Kemudian kita tutup kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, temanku, berhubung cara mengatasi atau cara mencari dan mengatasi gangguan instalasi yang padam yang disebabkan setelah saya cari ternyata adalah gangguannya adalah di kabel udara atau di sambungan kabel udara. Penyebabnya adalah konektor yang rentak. Pada hari ini tadi sudah saya benahi dan sudah saya kerjakan, sehingga KWH dinyatakan bagus, jadi tidak usah menghubungi kantor PLN setempat, karena yang bermasalah adalah di kabel udara yang disebabkan konektor yang retak atau pecah atau retak rambut, sehingga arus terputus di situ, tidak bisa masuk sampai ke KWH ini. Jadi mengakibatkan layar ini padam, tidak ada layarnya karena arus tidak sampai sini. Nah, teman-temanku, setelah saya perbaiki dan baik dan bagus, lampu nyala, dan akhirnya pertemuan pada hari ini yaitu tentang cara mencari dan mengatasi gangguan di kabel udara yang arusnya terputus disebabkan konektor yang rentak atau yang tidak lazim. Cara belajar bersama ini pada hari ini kita cukupi sampai di sini dulu, dan bila mana ada tata cara atau teknik-teknik saya atau tutur kata saya yang tidak berkenan di hati teman-temanku atau tidak pas dengan unek-unek temanku, saya hanya manusia biasa, pasti insya Allah daripada yang benar mungkin insya Allah banyak yang kurang benar, dan kita akhiri sampai di sini dulu. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.